adat, kebiasaan atau tradisi di mana kejadian itu berlangsung di satu tempat, maka itu bisa menjadi dasar untuk menetapkan sebuah hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita ini senantiasa disertai hidayah dari Allah, dan semua amal soleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Semua doa-doa kita diijabah, dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Kalaulah satu saat nanti kita dipanggil oleh Allah, moga-moga dalam keadaan husnul khotimah ala hadiniyah wa liqiliniyatin sholihah wa li hajatina hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doakan dengan baca Fatihah Bapak Suyatno yang sedang sakit, atau ada di antara jamaah keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang kita cintai yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang barusan kita sholati ghaib, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah dan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Dan kita semua yang mendoakan muka-muka diparingi sehat, kekuatan iman lahir dan batin Allah, panjang umur yang barokah, istiqomah ibadahnya, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan dan diberikan jalan keluar oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali dengan bacaan sholawat sekali. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang dirahmati Allah, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, temanya pagi ini spesial, soft sholat bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi laki-laki adalah yang paling akhir. Wa khairu sufufi wa syarriha awwaluha an-nisa akhiruha. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi wanita
adalah saf yang paling awal. Nah, jadi ini teknya seperti itu. Bapak Ibu, untuk memahami sebuah hadis itu bisa melalui pendekatan kebahasaan, lughah, tekstual. Karena Rasulullah bilang seperti itu, maka prakteknya shaf bagi perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang, kebalikan dari laki-laki. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan terkait dengan sabda Rasulullah, sholatnya perempuan atau wanita lebih baik di mana? Di rumah daripada di masjid. Sementara sholatnya laki-laki lebih baik di masjid daripada di rumah. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya, ini namanya kontekstual pendekatannya. Kenapa Rasulullah kok sampai bersabda seperti itu? Kan gitu. Saya dalam kaitan ini tidak akan berpendapat. Karena apa? Para alim ulama sudah pernah membahas dan sudah menafsirkan hadis tersebut, baik larangan atau pernyataan atau sabda Rasulullah, sholatnya perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid, sekaligus juga shafnya perempuan lebih baik di belakang daripada di depan. Nah, karena itu mari kita ikuti bersama. Nah, ini ada ulama besar, Imam An-Nawawi. Jadi kita tinggal mengutip kitabnya. Jadi hadisnya Imam Muslim tadi kemudian diberi penjelasan yang disebut dengan syarah Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Langsung dibaca terjemahnya aja ya. Saya baca Arabnya juga, jenengan ya minta terjemah biar gak lama-lama menghabiskan waktu. Soalnya ini kitabnya kitab gundul kan. Diutamakannya shaf akhir bagi wanita yang hadir bersamaan dengan laki-laki dikarenakan hal tersebut menjauhkan mereka dari bercampur dengan laki-laki. Melihatnya laki-laki pada wanita dan menggantungkannya hati para wanita kepada laki-laki ketika melihat gerakan laki-laki dan mendengar ucapan laki-laki dan semacamnya. Jadi Bapak Ibu, hadis tersebut sekali lagi ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi. Mengapa Rasulullah mengatakan atau bersabda shaf perempuan lebih baik di belakang? Karena supaya tidak terjadi percampuran, supaya tidak terjadi berdekatan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya shaf laki-laki di depan, shaf laki perempuan yang paling belakang. Dan ini sudah dipraktekkan di sini. Kan nggak pernah ada shaf laki-laki di belakang wanita. Nah, ini sudah pas. Nah, oke. Dan apalagi ada tabirnya seperti ini, gak ketemu belas. Nah, berdasarkan hal tersebut Imam Ghazali, nah sekarang pendapatnya Imam Ghazali mewajibkan adanya penghalang. Nah, karena itulah kemudian Imam Ghazali mewajibkan adanya penghalang atau penutup
yang mencegah pandangan laki-laki terhadap perempuan. Nah, ini kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 361. Imam Ghazali dawuh begini, wajib untuk menempatkan penghalang antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah pandangan, sebab hal tersebut merupakan dugaan kuat atau madhinnah terjadinya kerusakan dan norma umum masyarakat memandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk menghindarkan percampuran berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan harus ada penghalang. Nah, sekarang ini dawuh Syekh Imam Ghazali sudah dilakukan di sini. Enggak ada percampuran, sok perempuan diatur di belakang laki-laki dan sekaligus ada penghalang. Oke, kita lanjutkan. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan pada saat sholat berjamaah kalau tanpa adanya penghalang adalah sebuah larangan. Nek kalau penghalangannya dilarang. Terlebih ketika itu dilakukan pada satu barisan sofna. Pemaneh sof laki-laki barisan nyambung dengan perempuan malah nggak boleh. Bahkan Imam Al-Mawardi menganjurkan agar imam dan makmum laki-laki tidak bubar terlebih dahulu selepas melakukan sholat jamaah untuk menghindari percampuran atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kalau di sini insya Allah nggak sampai berdesak-desakan, meskipun mutune bareng kan pintunya beda. Nah, ya, gak sampai berdesak-desakan. Nah, saya membayangkan ini itu ketika sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu desek-desekan. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir beliau menjelaskan. Nah, Imam Al-Mawardi, Syekh Imam Mawardi seorang fuqaha yang besar. Itu beliau mengatakan, ketika terdapat laki-laki dan perempuan yang bersamaan dengan imam dalam sholat, maka imam menetap di tempatnya. Nah, cuma sejenak agar jamaah perempuan bubar terlebih dahulu. Ketika jamaah perempuan sudah bubar, maka imam berdiri untuk bubar kalau kepingin pulang. Hal tersebut dilakukan agar tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan tentang keabsahan sholatnya, mayoritas ulama berpandangan bahwa sholat berjamaah dengan shaf bercampur dengan pria wanita dalam satu barisan tetap sah. Kalau itu terjadi, dan ini insya Allah di Indonesia nggak terjadi, shaf perempuan satu baris dengan, yang terjadi di mana Pak? Di Mekah Madinah campur, bahkan perempuan masuk ke lantainya Ka'bah itu kan ya. Bahkan kita dengan istri kita berdekatan kan katanya, nggak digandeng kan yo katut wong Arab ya. Nah, saya itu jenengan tapi kalau di Madinah tertib. Karena laki-laki perempuan beda, pintu masuknya juga beda, sehingga kalau keluar itu nanti janjian keluar di pintu nomor sekian kan katanya. Tapi kalau Mekah masuk bareng, beleng laki perempuan jadi satu. Nah, sehingga menurut ulama Hanafiyah tadi hukumnya tetap sah, hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh yang dapat menghilangkan fadilah sholat jamaah. Cuma hukumnya makruh. Yo, seperti kula jenengan hukum makruh makan jengkol karena mau sholat ampune kan nyengat, merokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang makruh kan gitu. Ya sama dengan itulah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, sholat berjamaah dengan formasi campur tadi dalam satu barisan
semacam itu batal untuk jamaah laki-laki, tapi untuk perempuan sah. Untuk laki-laki batal ternyata. Sedangkan sholat yang dilakukan jamaah perempuan tetap sah. Jadi sholatnya perempuan sah, tapi menurut Imam Hanafi laki-laki batal. Nah, itu ulama Hanafi, Pak. Tapi kan masih ada ulama yang lain. Sedangkan mayoritas ulama fikih mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sejajarnya shaf perempuan dengan laki-laki tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja hal tersebut makruh. Jika perempuan berdiri shaf laki-laki, maka tidak batal sholat orang yang ada di sampingnya, di belakangnya atau di depannya, dan juga tidak batal sholat yang dilakukan oleh dirinya, seperti halnya ketika mereka perempuan berdiri pada selain sholat. Jadi beliau punya alasan seperti kita sholat, pas barisan yang dilalah sebelahnya orang berdiri, mungkin berdiri lagi nyiapkan makanan buka, berdiri antri ke kamar mandi, walaupun itu satu jajar, kita itu dianggap seperti itu, sehingga sholatnya laki-laki yang satu baris dengan perempuan menurut mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali tetap dihukumi sah tapi makruh. Nah, sekarang sekali lagi perintah dalam hadis untuk mengakhirkan shaf perempuan tidak menetapkan batalnya sholat ketika tidak melakukannya. Jadi bukan berarti kalau kemudian perempuan sholat di barisan terdepan menyebabkan sholatnya batal. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang secara itu tadi bahasan secara umum, kita melibatkan seluruh mata. Ini ada seorang ulama besar fuqaha ternama di Timur Tengah, namanya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ya, ini pernah ditanya orang, apakah wanita harus meluruskan shafnya dalam sholat seperti dalam laki-laki? Ini pertama jawabannya terkait dengan meluruskan sholat. Syekh Saleh ditanya itu, kemudian beliau menjawab, ya, apakah shaf wanita? Kemudian beliau ditanya lagi, apakah shaf wanita dalam sholat harus diluruskan dan ditertibkan? Apakah hukum shaf pertama sama dengan shaf-shaf lainnya, khususnya bila di tempat sholat kaum wanita benar-benar terpisah dari tempat sholat kaum pria? Jadi Bapak Ibu, beliau ditanya tentang apakah shaf wanita harus diluruskan dan ditertibkan seperti laki-laki, yang biasa komando itu dilakukan oleh seorang imam, sawu sufufakum fa inna tasyata sufufi min tamamis shalah. Dan juga apakah shaf pertama bagi wanita itu juga sama keutamaannya dengan shaf laki-laki ketika sudah berpisah dan dikasih tabir penghalang seperti ini? Nah, jawabannya beliau begini, hukum-hukum yang ditetapkan dalam shaf wanita sama dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam shaf pria dalam hal meluruskan, mertibkan dan mengisi shaf yang kosong. Jadi kalau kemudian ada sholat, ada shaf yang kosong, maka untuk menjaga keutamaan sholat jamaah, yang kosong itu harus diisi. Dengan kata lain, jangan membuat shaf baru sebelum shaf yang depan terpenuhi. Dihukumi sama dengan shaf laki-laki, ketika shaf depan kok ono sing kosong, maka yang belakang harus maju ke depan untuk memenuhinya. Ingat, karena apa? Karena sudah ada penghalang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ingat, pertanyaannya kan tadi, apakah shaf perempuan dan shaf laki-laki hukumnya sama? Ketika sudah ada penghalang antara laki-laki dan perempuan, sehingga
sop yang di depan lebih utama daripada sop yang di belakang. Ternyata belum jawab seperti itu. Sama, harus ditertibkan. Jangan membuat sop baru selama di depannya ada yang kosong. Berarti harus dipenuhi dulu. Kemudian, nah ternyata beliau melanjutkan, jika di antara kaum pria dan wanita tidak ada tabir. Lah ini, kalau nggak ada tabirnya seperti ini, ya longgar seperti ini, maka sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Jadi ini kalau tabir, yang direbut adalah yang di belakang. Karena saf yang paling belakang itu adalah saf yang paling jauh dari kaum pria, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Akan tetapi jika di antara kaum pria dan kaum wanita terdapat tabir pemisah. Nah, ini kan ketika kita sholat kan ada tabir pemisah ini ya. Wis tertutup. Noleh ke belakang ya gak ketok wajah. Dan gak mungkin orang sholat noleh kan ngoten. Paribasane ngoten. Maka sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling depan. Maksudnya depan di belakang tabir, bukan di depan sini. Ketika kata-kata di sini tuh yang di depan yang terbaik itu jangan membayangkan shafnya laki-laki, shaf yang sudah ada tabirnya bagi perempuan. Nah, berarti tetap ibu-ibu yang terbaik adalah shaf yang terdepan ketika sudah ada tabir. Karena alasannya, karena dengan adanya tabir berarti sesuatu keburukan yang dikhawatirkan terjadi antara pria dan wanita telah hilang. Di samping itu, shaf yang terdepan lebih dekat kepada imam. Wah, ini jadi ibu-ibu sekarang kalau sudah ada tabir yang direbut mana? Depan, bukan yang belakang. Ya. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi sebelum nanti kita bahas sebenarnya, ya. Terus kemudian beliau ditanya, kaum wanita. Tapi ini terjadi di Mekah. Ternyata hampir sama di Indonesia juga pernah terjadi seperti ini mungkin ya. Kaum wanita di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang paling belakang dalam sholat berjamaah di masjid. Mereka enggan duduk di shaf pertama, sehingga hal itu menyebabkan shaf pertama di tempat sholat kaum wanita menjadi kosong. Dan sebaliknya, shaf terakhir penuh membludak hingga menutupi jalan bagi kaum wanita yang ingin menuju ke shaf depan. Jadi karena belakang sudah penuh dan tidak ada yang mau di depan, karena ada hadis bahwa shaf perempuan lebih baik di belakang. Akhirnya sing mburi gak umanan nggon karena nggak bisa ke depan mergo wis berjubel, akhirnya sampai bludak ke jalan raya. Nah, kira-kira teng mriki enten apa mboten? Insyaallah nggak ada ya. Ujite cukup Mas ya. Itu kalau di Mekah ngoten. Hal ini mereka lakukan. Nah, mereka berbondong-bondong untuk berebut shaf yang paling belakang. Itu kan ada hadis tadi, sebaik-baik shaf wanita dalam sholat jamaah adalah yang paling belakang. Maka jawaban beliau mengenai hal ini detailnya sebagai berikut. Jika kaum wanita itu sholat dengan adanya tabir pembatas antara mereka dengan kaum pria, maka shaf yang terbaik adalah shaf yang terdepan, karena hilangnya hal yang dikhawatirkan terjadi antara pria dan wanita. Loh Bapak Ibu, diulang kembali. Kalau sudah ada pembatas, maka yang terbaik adalah yang terdepan. Terdepan itu maksudnya di belakang pembatas. Karena apa? Karena ilat, alasan, kekhawatiran terjadi fitnah
terjadi hal yang buruk, terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, sudah tidak terjadi lagi. Nah, dengan demikian, sebaik-baik soft wanita adalah soft pertama sebagaimana soft kaum pria. Karena keberadaan tabir pembatas itu dapat menghilangkan kekhawatiran terjadinya fitnah. Hal ini berlaku jika ada tabir pembatas antara pria dan wanita. Dan bagi kaum wanita pun harus meluruskan, menertibkan dan mengisi soft depan yang kosong. Kemudian soft berikutnya, sebagaimana ketetapan ini berlaku pada soft kaum pria. Jadi sama. Jadi ketetapan ini berlaku bila ada tabir pembatas. Kitab Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, juz 3 halaman 56 sampai 57. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ini sudah jelas sekali, dan ini beliau juga ditanya tapi sebenarnya hampir sama, ya. Ya, jadi terkait dengan soft panjenengan yang sudah ada tabir, maka terdepan tetap lebih baik. Yang kedua, harus meluruskan dan merapatkan barisan. Artinya jangan sampai membuat soft baru di belakang sebelum soft di depannya terpenuhi. Jadi di dalam memahami teks hadis Bapak Ibu itu ada istilahnya asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab yang melatar belakangi mengapa Allah menurunkan sebuah ayat itu. Ada kalanya Rasulullah ditanya oleh seseorang dan nggak ngerti jawabannya, akhirnya jawabannya Allah menurunkan satu ayat. Ada kalanya karena dilatar belakangi sebuah peristiwa sehingga ayat itu turun untuk mengklarifikasi, menjelaskan kasus yang terjadi. Nah, seperti ini, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau panjenengan memahami teks dohirnya hadis bahwa sholat jamaah perempuan, sholat di rumah lebih baik daripada sholatnya di masjid, maka gak ada orang yang mau sholat di masjid. Gitu betul. Nah, dulu kan pernah kita sampaikan, pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah menjumpai orang yang mau sholat di masjid, ternyata dandanannya menor. Akhirnya kemudian beliau mengatakan, Rasulullah pasti melaknat wanita yang sholat jamaah yang berdandan menor seperti ini. Kalau sampai ada laki-laki yang melihatnya, pasti akan timbul fitnah. Apa maneh wong ayu bengese abang salat Allahu Akbar bayangno bengese kan ngono. Ya. Sehingga salat wanita yang seperti ini lebih baik di rumah daripada mengganggu konsentrasi, kan ngoten. Yang kedua, dulu kan pernah saya sampaikan, ada seorang wanita yang rajin datang ke masjid. Kemudian wadul pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya suami yang sedang sakit, nggak bisa jalan. Sementara saya kepingin sholat berjamaah dengan panjangan 5 waktu. Gimana seharusnya saya lakukan? Nek tak tinggal di masjid, bojoku nek repot. Nah, kan itu nggak ada yang melayani. Ternyata Rasulullah, sholatmu di rumah jauh lebih baik daripada. Nah, yang satu karena fitnah, yang satu karena punya urusan. Lho sakniki bagi ibu-ibu sing duwe anak cilik, umpama ditinggal masjid atau kepengin sholat masjid, anake digawa terus ngompol terus nangis puri, kira-kira tambah saya napa mboten? Jelas mengganggu. Karena itu bagi ibu yang masih ribet seperti ini, sholatnya di rumah lebih baik daripada di masjid. Lho sakniki wis bojone, anak-anake wis gede, rumah tangga, wis gak duwe anak, gak duwe sing repot, wis mek wong loro tok nggo omah, mosok ya arepe tengo nggo omah. Halo,
karena itu ketika kekhawatiran hal-hal yang tadi mengganggu kehidupan rumah tangga dan juga timbul fitnah nggak akan terjadi, maka kemudian pengertiannya sholat perempuan yo jauh lebih baik di masjid daripada sholat jamaah di rumah. Manakala kan ngoten, semua hal-hal yang ruwet tadi sudah tidak ada. Gitu loh Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya Mekah Madinah umumnya orang haji umroh sak dunya ini kan gak nggawa anak, umumnya kan gitu ya, hanya suami istri. Ini ono anak yo gede, jarang sekali yang bawa bayi, bawa itu jarang. Maka konteks seperti ini, sholat jamaah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi jauh lebih baik daripada di kamar hotel. Lalu kemudian memegangi hadis sholat jamaah sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Wow, kira-kira kau no sing sholat di Masjidil Haram, gimana mau tuh? Kenyataannya tidak begitu. Jadi pemahamannya itu mengapa Rasulullah melarang, karena timbul fitnah. Oleh karena itu kalau ke masjid jangan sampai dandanan menor yang menimbulkan fitnah. Nah, ibu-ibu sing koyo ngene iki kan kan sing tertarik blas yo. Ngapunten. Artinya kan nggak sampai timbul fitnah, nggak sampai mengganggu kan ngoten nggih. Yang kedua, kemudian kalau sampai kita pegangi hadis itu ya nggak ono sing jamaah nang masjid ibu-ibu. Kenyataannya di Mekah Madinah juga penuh. Jadi kembali kepada shaf ini adalah karena ada sebuah fitnah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Manakala sudah ada tabir seperti ini, jelas shaf yang di depan tabir jauh lebih mulia daripada yang paling belakang. Nah, karena itulah kemudian ketika terjadi kekosongan yang di depan harus diisi terlebih dahulu. Jangan membiarkan berserakan rebutan milih sing mburi. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, saya sampaikan kepada ibu-ibu terlebih dahulu, ya, karena ini menyangkut ibu-ibu. Ada Bu? Biasanya kan tanya yang banyak yang tanya ini. Oh, sudah jelas. Iya, nah, lha ngono ganti bapak-bapak sing takon. Dan saya usah diperdalam lagi terkait dengan takbir. Nggih. Apakah takbir ini ada batasan ketinggiannya? Karena ada beberapa masjid yang ketinggian takbir antara laki dan perempuan cuma setinggi pusat. Nggih. Itu ada seperti itu. Kemudian seperti kajian seperti ini, Ustaz, apakah berlaku juga shaf itu terkait dengan apa pandangan langsung? Iya, betul. Dengan pakai kamera TV. Nggih. Wah, ini pertanyaan bagus. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah menentukan dan mengatur tentang takbir. Nabi tadi juga hanya menyatakan tentang shafnya perempuan lebih baik di belakang daripada di depan, sehingga para alim ulama kemudian beristihad, kenapa sih kok Rasulullah menyatakan seperti itu? Oh, karena ditemukan ilatnya, alasannya, karena khawatir kalau terjadi percampuran antara laki-laki timbul fitnah. Karena itu maka untuk menghilangkan fitnah dan bercampurnya laki-laki itu harus ada takbir. Adapun seberapa tingginya, maka kita kembali kepada konteks hadis yang sifatnya umum. Ada satu riwayat yang menyatakan begini, ma ra'ahul muslimuna khairan fa huwa indallahi khairun. Apa saja yang menurut mayoritas umat Islam itu baik, maka di sisi Allah pun juga baik. Wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un. Apa saja yang menurut mayoritas umat Islam itu jelek, tidak baik, maka di sisi Allah pun tidak baik. Karena itulah dari hadis ini muncul sebuah kaidah al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan atau tradisi di mana
kejadian itu berlangsung di satu tempat, maka itu bisa menjadi dasar untuk menetapkan sebuah hukum. Gimana tradisinya? Nek kula jenengan dengan tabir seperti ini sudah cukup? Apakah harus ditindikan, ditutup rapat supaya tidak timbul fitnah? Kalau di suatu komunitas masjid itu dengan separuh siji sudah tidak timbul fitnah, maka disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya ada sebuah kaidah selanjutnya merupakan cabang dari hadis ini, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi. Nah sekarang kula jenengan tanya, apakah sebaiknya ditutup sampai dhuwur? Apakah cukup seperti ini saja? Halo, itu dikembalikan kepada kebiasaannya. Nek sak menten mawon cukup, ya nggak harus ditutup. Kalau kemudian pengajian kira-kira ditutup, dikei layar di sana, itu kira-kira lebih mantep mana dengan yang seperti ini? Nah, maka kembalikan kepada adat. Toh kenyataannya selama ini berlangsung pun nggak akan terjadi ono sing kemudian tertarik akhirnya pegatan sampai bojone mergo gara-gara jamaah. Enten apa mboten? Ono nate wong ketangkep pacaran gara-gara terbuka ngeten iki. Kalau sudah nggak ada, ya biarkan seperti ini, jauh lebih baik daripada dikei layar padha karo ndelok TV lek ngono. Jare ibu-ibu ngono mulai ae poo kan ngono. Nggo omah misalnya kayak YouTube ini kan iso nyetel di rumah langsung kan ya. Nah ternyata langsung seperti ini jauh lebih baik daripada ditutup. Ngoten lho Pak ya. Nah karena itulah Bapak Ibu kita harus punya wawasan yang luas terkait dengan hadis itu. Kalau dicerna secara teksnya saja ya seperti ini. Makanya di Masjid Akbar itu justru tabirnya tidak di belakangnya, tapi terawihnya samping. Karena apa? Kalau di belakang masjidnya kan memang jauh. Dan jamaah itu kalau nggak penuh kan gonggang belakang. Akhirnya kebijakan takmir supaya ibu-ibu juga bisa menikmati saf depan dan dekat dengan imam, dan juga ketika kuliah kultum itu dekat dengan narasumber, maka ditaruh di saf belakang cuma separuh kan ngono. Karena masjidnya besar dan luar biasa. Ngoten. Walaupun dikasih layar besar di depan, kalau yang paling belakang ya tetap ketok gak patek jelas ya. Ngoten lho. Nggih, maka itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak ada batasan berapanya, tergantung pada kondisional. Yang penting semua itu adalah membawa kemaslahatan bagi jamaah. Ngoten intinya. Nah, sesuatu itu dilarang karena pasti menimbulkan mudarat. Sesuatu diperintahkan karena mengandung maslahah. Itu intinya Pak. Nah kemaslahatan itu ada yang memang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran hadis, ada yang kemaslahatan itu diserahkan kepada kita semua umat Islam. Ngoten. Nggih. Halo, masih ada lagi? Ada? Oh iya. Saya ini paling seneng itu kuliah subuh di sini Bu. Terus terang, bapak ibunya aktif seperti mahasiswa lagi saya. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ustaz. Okay. Nah ini kami mau nanya untuk ibu-ibu yang sholatnya duduk di kursi Ustaz, akan banyak sekali sekarang. Sebaiknya bagaimana? Jadi satu show pada apa pisah-pisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ininya Ustaz pelaksanaannya bagaimana yang terbaik untuk ibu-ibu yang duduk di kursi. Oke. Dicontohi Ustaz. Ya. Nah satu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, cara ngaturnya apakah soft sendiri-sendiri atau dari satu, ya otomatis cara pengaturannya soft depan dipenuhi dulu. Kalau sudah penuh baru membentuk soft yang di tengah. Jadi softnya itu adalah dimulai dari tengah. Kalau kemudian ada yang satu dua, tolong berdiri di tengah, kemudian menyamping sampai penuh. Ya, begitu seterusnya.
jangan membentuk shaf sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan fatwanya Syekh Shalih bin Utsaimin tadi, bin Shalih ya, Fauzan Shalih, jangan membentuk shaf baru sebelum shaf yang terdepan terpenuhi. Kalau terjadi ibu-ibu sekarang dirubah ya, dirubah seperti yang difatwakan beliau tadi. Kita mencoba belajar mengamalkan ilmu. Jadi beliau tadi juga sudah menafsirkan, menjelaskan teks hadis itu. Artinya jangan dimaknai secara letterlek karena kita nggak tahu maksud Nabi yang sebenarnya. Ternyata maksudnya adalah karena menghindarkan fitnah, sehingga shaf perempuan itu lebih baik di belakang tadi itu. Kalau sudah tidak ada fitnah, maka yang terdepan lebih baik daripada yang belakang, apalagi sudah ada pembatasnya. Yang kedua, nah, kok tiba-tiba ngelamun saya tadi, kedua itu apa? Oh ya, kursi. Lah, ibu-ibu, yang di kursi bukannya kakinya yang diluruskan. Kalau diluruskan kakinya yang depan mesti menonjol, ganggu yang belakangnya persis mesti nggak bisa sujud. Kecuali kalau belakangnya sama-sama bawa kursi. Ngerti maksud saya? Pasti kursi itu kan tempat duduknya begini, menonjol depan, bukan menonjol belakang. Kalau jenengan luruskan shaf itu kakinya, itu maka mesti menonjol ke belakang, sehingga belakang jelas nggak mungkin bisa sujud. Karena itu meluruskan shaf bagi orang duduk, kursinya yang belakang yang diluruskan, sehingga tidak mengganggu siapapun. Boleh di depan, boleh di belakang ya. Jangan kemudian wah ini sing kursi kok mburi ae, ndak begitu. Pokoknya sing dhisik teko upayakan di depan. Jangan kemudian teko keri geser sing depan sama nggih kursi nggo mburi ae. Lah nggak boleh itu. Karena apa? Shaf depan pasti lebih baik daripada shaf yang di belakang. Berarti karena sudah ada tahapir. Sudah Bu ya? Sudah terjawab pertanyaannya? Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini shaf yang sholat di rumah Ustaz. Kalau di rumah kita campur ya Ustaz ya. Ada yang laki, perempuan, anak, ibu, dan lain-lain. Itu ngaturnya gimana? Misalnya imam laki, terus ada anak yang laki, terus ada mantu, ada yang campur lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau di rumah itu kan bapak, ibu, anak, itu laki perempuan, khususnya mantu laki perempuan itu masuk mahram. Artinya kita sebagai orang tua, baik mertua itu tidak membatalkan. Yang membatalkan kan dengan istri, karena itu bukan mahram, karena orang lain. Nah, anak mantu itu menjadi mahram bagi mertua, artinya sentuhan tidak batal karena statusnya dengan pernikahan itu sama dengan anak kandung. Nah, terkait dengan shafnya tetap sama pengaturannya. Shaf laki-laki harus di depan perempuan. Ketika ada anak laki-laki, ada mantu laki-laki, bapaknya jadi imam atau mantunya jadi imam, maka bapak, anak atau mantu dan anak di belakang imam. Sementara shaf berikutnya baru perempuan. Jangan kemudian wah karena ini wis sak keluarga shafnya baris dari siji. Laki bapak mantune, anake, ibuke, anake perempuan. Jadi satu shaf. Karena itu tadi manakala terjadi satu shaf barisan, walaupun itu syah tapi hukumnya makruh. Ngeten.
Nah, bagaimana seandainya sholat suami istri hanya dua saja? Nah, kalau berdua, nek laki-laki, podo laki-laki, softnya rodok mepet ada di sebelah kanan. Oke. Kalau laki-laki dan perempuan, suami istri, apakah sama? Tidak sama. Softnya perempuan kalau hanya berdua dengan suaminya, itu persis di mana? Di belakangnya, bukan mepet di sebelahnya. Ya, sebab kalau nanti kemudian gak sengaja tahiyat terus menjawel kan batal. Makanya soft perempuan kalau berduaan itu persis di belakangnya lurus. Nah, kalau perempuan sama perempuannya sama dengan laki-laki, di sebelah kanan rodok mepet maju ke depan. Lah bagaimana semula sholatnya di masjid, tiba-tiba ada jamaah yang ingin gabung, apakah mepet maneh? Tidak, harus memberikan isyarat jawil makmum yang mepet dengan imam sebelah kanan, baik laki maupun perempuan, dibagel supaya mundur ke belakang. Nanti sejajar persis di belakang imam. Bergerak di dalam sholat selama tidak berurutan 3 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat, dan itu sudah pernah kita bahas terlebih dahulu ya. Oke, jadi begitu ibu-ibu. Udah cukup ya? Alhamdulillah, sarapan setelah adem. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan doa, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kalau Bapak Ibu makan ketupat lebih enak dimakan dengan ikan patin, saya ingin mengaturkan sedaya lepat mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.